Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Suaranya masih kedengeran belum sukacita ya. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan wajah yang bersukacita. Boleh lambaikan tangan wajah-wajah yang bersukacita. Shalom. Sekali lagi. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak. Pagi ini Tuhan kami sama-sama datang menyembah, memuji Engkau, menaikkan syukur sembah kami bagi nama Yesus. Engkau menyempurnakan ibadah kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar hanya satu nama yang kami ditinggikan di tengah-tengah ibadah ini, yaitu nama Yesus. Nama yang memberi kebebasan, nama yang memberi kelepasan, nama yang memberi kemenangan buat setiap kami. Kami mau datang di hadirat Tuhan dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita ya Bapa. Kira Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Oh haleluya, biar Kau memimpin ibadah ini Tuhan. Biar kami semua boleh merasakan lawatan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah ibadah ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar,
orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama datang di hadirat Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang menyembah. Kami mau sujud dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau Tuhan yang membuat kami mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
kasih-Mu tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita menaikkan pujian ini dari awal, katakan kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Katakan kasih Tuhan, Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini dari hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Biar Bapak Ibu Saudara saja yang naikkan pujian ini, katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, kasih-Mu yang selalu memberi pada setiap kami Tuhan, yang layak ku terima. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujikan. Biar Kau ditinggikan di atas pujian kami pagi ini ya Tuhan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujikan
Kau ditinggikan di atas pujian umat-Mu pagi ini ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau siap sama-sama bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau sumber kemenangan dalam hidup kami. Dan pagi ini saatnya kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Sebelum kita akan mulai bersorak-sorai, coba tengok kiri kanannya dulu. Apakah ada sukacita? Amin. Haleluya. Dia Tuhan penebus hidup kita. Dia Tuhan yang sudah bangkit, memberikan kita kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Kita tahu Dia Tuhan yang sungguh ajaib. Kau satu-satunya penolong dan penebus hidup kami, Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin ku angkat panji. Oh, Dia tak menang atas dia menembusku. Dia hiduplah, Dia menembusku. Dia hiduplah. Hei, sungguh Kau Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuh dan sakitku. Ku yakin ku angkat panji. Oh, Dia tak menang atas dia penebusku. Haleluya. Hidup Kau penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia penebusku. Haleluya. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Hei, Kau sungguh Tuhan yang hidup. Sekali lagi, saya rindu Bapak Ibu saja yang naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Haleluya. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin. Amin. Ini keyakinan kami Tuhan. Sama-sama. Ku angkat
saudara yakin bahwa Dia satu-satunya penebus hidup kita, yang memberi kemenangan sebab Dia sungguh baik buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik buat setiap kami, Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar sudah dicurahkannya untuk setiap kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaranku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa-Mu Dia memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Kau sungguh baik, Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus
buat hidup kita. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Besar kesetiaan-Mu buat hidup kami. Siap Kau mengaruniakan diri-Mu dan bangkit buat kami Tuhan. Kami semua mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak kesalami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama kita katakan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Hanya Kau sahabat kami ya Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan atas setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa atas apapun yang kami lalui. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan
sangat bersyukur Tuhan. Engkau sangat-sangat baik buat kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tapi sebelumnya kami akan berdoa buat anak-anak kami, akan mengurapi mereka ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap anak-anak kami ini Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan berjanji membangkitkan generasi Yeremia. Anak-anak kami bersama anak-anak youth, anak-anak remaja, juga kakak-kakak yang mengajar, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh rasikata karata karata. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan tangan kita pada anak-anak kita. Hirata harana sandiri nalamasyo. Haleluya. Oh, kasih-Mu melimpah Tuhan buat Andrew, buat Audrey, buat Marco, Tuhan buat Cinta, buat Sisil, juga buat Karis, buat Sien Tuhan, Samuel, Aurel, oh Tuhan Yesus juga Karis, Tuhan Jeremy, juga Tuhan Yesus Ruben, Kak Lena, semuanya Tuhan. Tarapata karata karatara, tutup bungkus anak-anak kami, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat, jauhkan dari segala rencana-rencana jahat, pengajaran-pengajaran sesat LGBTQ tidak akan menjamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Allah menguasai setiap anak-anak ini, mereka akan menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan sukacita memberitakan kebenaran firman-Mu. Jadi berkat di sekolahnya, jadi berkat di keluarganya, di teman mainnya juga Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Engkau memakai setiap anak-anak ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kurapata kata kaya sande. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Anak-anak boleh naik ke depan, ke atas yang akan ikut kelas Miracle Kids dan bersama kakak pengajarnya yang tidak bertugas tetap di sini beribadah bersama. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Dan biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah gagal segala rencananya dalam hidup kami. Berikan kami hati yang taat kepada Engkau, mengasihi Engkau. Biar kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berbicaralah Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengar Engkau. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Siang hari ini saya akan ajak kita belajar satu bagian yang penting banget gitu ya saudara ya. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan kita nggak bisa dibatasi oleh logika kita. Amin. Iya. Boleh langsung dibuka ya. Ya, Hana wanita yang diubah destininya. Ayo katakan bersama saya. 1, 2, 3. Hana wanita yang diubah destininya. Ya. Destiny itu apa? Kalau
bahasa itunya nasib gitu loh ya. Nasib atau apa ya, takdir ya, tapi dalam kehidupan anak Tuhan nggak percaya takdir sih ya. Teman-teman semua, Tuhan tuh sanggup merubah destiny seseorang. Yang tadinya nggak ada harapan, Tuhan sanggup ubahkan jadi punya harapan. Hari ini di Gema Yosua 5:6 kita baca tentang Rahab. Siapa tahu yang Rahab itu siapa? Ya, Rahab itu disebut di Alkitab jelas ditulis wanita sundal, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan, ya. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan, dia takut kepada Tuhan, dia menolong kedua pengintai Israel untuk bersembunyi di rumahnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dari apa yang kita baca di Alkitab, banyak hal-hal yang ternyata destiny seseorang harusnya begini, Tuhan bisa rubah jadi yang jauh lebih baik, bahkan di luar kemampuan berpikirnya gitu ya. Kita lihat ayat ini berikutnya ya. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 2. Ayo kita baca sama-sama dulu ayat ini. Ini nyanyian pujian Hana. Kita baca bersama-sama. Lalu berdoalah Hana, sama-sama yuk. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Ya. Saya sengaja kita ajak baca 1 Samuel pasal yang kedua yang sudah berisi puji-pujian Hana kepada Allah, hatinya yang penuh sukacita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca yang tentang gundah gulanya Hana itu di pasal 1 ya. Nah, tapi apa kita baca yang pasal 2 gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini Hana itu siapa sih ya, sorry ya. Hana itu siapa ya? Kita lihat yang pertama. Ya, itu berdasarkan dari 1 Samuel pasal 1, bukan karangan saya ya. Dibaca nanti. Hana itu istri pertama dari siapa? Elkana. Kalau ada istri pertama berarti ada istri? Ya, berarti ada madunya gitu loh ya, gitu ya. Jadi Elkana itu tercatat di Alkitab istrinya berapa? 2. Yang nomor 1 Hana, nomor 2 bernama, ada yang ingat? Penina, ya seperti itu. Ya, oh kalau di perjanjian lama kan itu Kak, boleh itu punya istri lebih dari 1, tapi sepanjang saya baca penuh masalah. Waktu Yakub punya istri 2, Lea dan Rahel penuh masalah enggak? Penuh persaingan terus ya. Dan Hana dengan Penina juga seperti itu. Nah, oleh karena itu kita nurut aja ajaran Tuhan Yesus di perjanjian baru. Enggak ada poliandri, enggak ada poligami ya. Jadi setiap seorang suami harus punya istri 1. Seorang istri juga punya suami 1, enggak lebih dari itu. Itu Tuhan Yesus ajarkan. Sebenarnya kembali semula waktu Adam dan Hawa diberi pasangan hidup oleh Tuhan. Nah, jadi yang pertama Hana itu siapa? Oh ternyata dia istri pertamanya Elkana. Nah yang fakta yang kedua Hana itu apa? Baca sama-sama. Tidak punya anak. Dia nggak punya anak. Mungkin itu juga yang membuat Elkana mengambil istri lagi Penina. Karena Hana tidak punya anak. Ya nggak dijelaskan begitu di Alkitab, itu hanya perkiraan saya. Nah, dan Penina kemudian punya anak dan dia memandang rendah Hana ya. Dia pressure Hana seperti waktu Hagar punya anak mulai hamil, dia juga mulai memandang rendah Sarah. Makanya konflik. Jadi bapak-bapak istri 1 saja ya. Istri 1 saja seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan lebih ya.
Teman-teman semua mungkin berpikir, yalah nggak punya anak kan nggak masalah. Orang pasangan sekarang maunya child free katanya gitu ya. Saya selalu ngasih bimbingan pranikah kepada pasangan-pasangan yang mau menikah. Jangan berpikir untuk child free. Kalau memang Tuhan belum kasih atau enggak kasih, lah itu baru deh. Kamu nikmati hidupmu dengan bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang yang pasangan-pasangan, hamba-hamba Tuhan juga yang tidak dikaruniai anak, mereka bersuka cita, bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Tapi jangan berpikir gue child free, itu jangan. Karena dengan gaya hidup yang seperti itu, Jepang itu diprediksi 30 tahun lagi bakal punah negara itu. Ada yang gak mau menikah, ada yang mau menikah tapi child free seperti itu. Sampai kalau petani itu dicarikan pasangan hidup dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Gak ada yang mau gadis-gadis Jepang, gak ada yang mau menikah dengan petani. Ya, seperti itu. Padahal petaninya di sana kan ya udah modern, udah mekanisasi pertanian ya seperti itu. Bukan nyangkul yang pakai tenaga manusia, sudah gak seperti itu. Nah, Hana ini gak punya anak. Gak punya anak ya. Jangan itu menjadi cita-citanya. Gue married tapi nanti child free. Nah, kalau Tuhan kasih harus mengucap syukur. Karena bagaimanapun juga kalau kita kembali ke Kejadian 1, Tuhan berkata beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, saya mungkin gak merasakan tekanan yang seperti ini. Jadi Hana ini merasa tertekan karena kemandulannya itu oleh Penina, istri muda Elkana, dan juga culture di masyarakat zaman itu. Seorang wanita yang gak punya anak dipandang rendah. Ya mungkin kalau sekarang tadi saya sempat singgung ada gaya hidup child free, nggak dipandang rendah sama sekali. Ya suka-suka kamu, suka-suka gue kan gitu, sepertinya seperti itu. Walaupun kita jangan ikuti yang tren yang seperti itu. Ya. Tapi faktanya zaman dulu seperti itu. Saya secara pribadi mengalami. Saya menikah sekian tahun Tuhan belum kasih anak. Sampai kemudian Tuhan kasih anak Jeremy. Teman-teman semua, saya mau sedikit cerita ya. Kalau saya berkunjung ke satu saudara, ya, kakak-kakak ipar saya, dan saya ditanyai, kok kamu belum punya anak? Itu jangan dikira hati saya nggak hancur, hancur hati saya. Iya mbak, belum, tapi hati mau menangis. Karena selalu pertanyaannya itu dan itu setiap ketemu. Itu nggak enak banget. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan kami pikir pasti Tuhan kasih. Tapi di atas 5 tahun kami terserah Tuhan deh, Tuhan kasih puji Tuhan. Tuhan nggak kasih juga puji Tuhan. Tapi dengar pertanyaan seperti itu nggak enak. Sangat nggak enak. Ya saya senyum-senyum, ketawa-ketawa, tapi hati ini nggak enak. Sejak itu saya bilang ke Pak Aryo, saya tidak akan menanyai couple yang belum dikaruniai anak. Kapan hamil? Kapan punya anak? Enggak akan seperti itu. Walaupun kalau saya memberikan bimbingan pranikah, jangan punya cita-cita child free. Apa kata Tuhan? Kalau Tuhan kasih ya bersyukurlah gitu ya. Karena kita back to the Bible, kembali ke firman Tuhan. Jangan itu jadi, trennya begitu, tante trennya begitu. Enggak, kita enggak ngikuti tren, kita pegang firman Tuhan. Seperti, tapi pada saatnya Marta yang disebut enggak punya anak, Tuhan kasih Jeremy. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Tuhan kasih Jeremy. Ya. Waktu saya hamil, saya enggak ngerti kalau saya itu hamil. Saya nggak ngerti, saya pikir saya itu orangnya kan suka olahraga, sit up, saya kan nggak mau perut saya endut sedikit itu udah nggak mau, mesti sit up dan sebagainya kan seperti itu. Nah saya sedang cari sedang menggali satu tugas dari Pak Tim tentang mujizat-mujizat ya. Mujizat kerjakan, cari dulu perjanjian lama, semua mujizat dari kejadian dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Ketemulah saya di situ, salah satunya Hana yang mandul, tiba-tiba dia dibukakan kandungannya. Ketemulah Sarah yang mandul, dibukakan kandungannya, Ishak diberikan. Ketemulah saya Rahel yang mandul dan dibukakan kandungannya, diberi Yusuf dan Benyamin. Ketemulah saya Ribka juga yang lama juga gak punya anak, akhirnya diberi anak kembar juga.
Esau dan Yakub di situ. Saya nggak tahu, sementara saya menggali ayat-ayat itu menjadi satu benih iman yang bekerja di dalam diri saya. Tiba-tiba saya ngerasa kok gemuk ya, celana-celana jadi sesek semua. Saya sit up pagi 20 kali, siang 20 kali, malam 20 kali. Dan sudah kira-kira jalan 4 hari, hari kelima Pak Haryo bilang gini, kayaknya stop dulu deh sit up-nya, coba kita periksa. Dan begitu diperiksa kaget kita. Ternyata saya hamil, jadi gemuknya bukan karena kebanyakan duduk di depan komputer, gali itu ngerjain salah satu bukunya Pak Atim itu bukan. Ya memang karena saya pregnant gitu ya. Dan luar biasa, akhirnya lahirlah Jeremy. Teman-teman di sini seperti Ibu Fani ya, Kak Fani, terus kemudian Kak Ane, kemudian Ci Elma, itu tahu persis peristiwa itu ya, tahu persis peristiwa itu. Mabuk-mabuknya saya mereka tahu banget karena dari awal ya, teman-teman yang dari awal. Ya, kalau teman-teman yang lain datang di sini kan sudah ada Jeremy. Nah, akhirnya destiny saya diubah oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh sanggup merubah destiny kita. Hana destiny-nya diubah oleh Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Fakta berikutnya, Hana itu apa yang dilakukan? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai Tuhan mengubah destiny hidupnya. Jadi halo anak-anak muda kita semua, kalau kita sedang berdoa untuk something happen ya, yang miracle terjadi dalam hidup kita, doalah dengan sungguh-sungguh sampai kita benar-benar tahu bahwa Tuhan mendengar. Kalau memang Tuhan sudah bilang, enggak, aku enggak beri yang itu, aku beri yang lain lah, itu barulah ya. Barulah kalau belum dengar seperti itu, belum ada tuntunan seperti itu, tetaplah berdoa. Ya. Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan merubah destiny hidupnya. Hana yang enggak punya anak itu Tuhan ubah. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Hana ya? Hana itu pertama apa? Baca sama-sama. Pantang menyerah meski orang lain sudah menyerah. Orang lain menyerah silahkan, tapi kita harus punya gaya hidup pantang menyerah. Ya. Maju tak gentar, gentar tak maju gitu ya. Kita harus punya gaya hidup seperti itu, pantang menyerah. Dia kagak mau menyerah. Dia nangis, ya nangis kepada Tuhan. Sampai Imam Eli bilang, kamu mabuk ya? Enggak. No, aku enggak mabuk. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Nah, pelajaran berharga itu ya, yang bagi kita. Saya tidak tahu kenapa bisa tertukar. Mestinya pelajaran berharga dari kehidupan Hana satu baru ini ya. Ya, makanya saya agak bingung, tapi nggak apa-apa Mas Pras, diampuni ya Mas. Ya, ayo kita lihat di sini 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 3 ya. Saya harap masih bisa dibaca, kebaca maksudnya tulisannya agak kecil. Oke. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu, bukan Togu ya, Tohu ya, bin Sub, seorang apa? Efraim, garis bawahi seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Amin. Perhatikan di sini bahwa Hana pada saat itu hidup pada zaman kerohanian yang sedang suram. Israel berperang dulu dengan Filistin ya, seperti itu. Masa-masa itu Israel mulai meninggalkan Tuhan. Hanya sebagian yang datang ke rumah Tuhan di Silo yang dipimpin oleh Imam Eli bersama anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Dan ternyata Elkana termasuk orang yang
setiap saat dia datang beribadah ke Shilo, ke rumah Tuhan gitu ya. Saudara ingat tadi saya nyuruh garis bawahi ayat yang kita baca bahwa Elkana itu ternyata dari suku Efraim. Nah, Hana seorang wanita yang tidak menyerah. Dengan keadaannya yang seperti itu dia tetap datang sama Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan. Tuh saya ngebayangin ini orang tekadnya luar biasa ya, luar biasa Hana itu. Tekadnya seperti itu. Dan setelah Tuhan mengaruniakan seorang anak Samuel kepadanya, apa yang dilakukan Hana? Samuel ini diserahkan untuk jadi hamba Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan. Secara destiny tidak bisa. Karena tadi kita lihat Elkana dari suku Efraim. Untuk imam dan nabi harus dari suku, dia bisa lakukan itu. Betapa Tuhan itu kalau melihat satu passion yang baik, dia juga bisa merubah destiny itu. Sampai Samuel ini akhirnya jadi nabi, jadi imam, padahal dia bukan orang Lewi. Dan dikatakan Samuel ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengurapi dua raja besar Israel, Raja Saul dan Raja Daud. Teman-teman semua jangan menyerah pada ya nasib deh, gue udah begini no. Kita harus bangkit pandang Allah yang hidup, yang bisa merubah destiny kita. Satu kali saya mendoakan seorang teman yang mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahannya. Dan kita sempat ngobrol sebelum doa. Hebat ya, sudah di atas 20 tahun pernikahan. Saya juga bilang, saya juga alami itu 20 tahun lebih. Sudah 28 tahun ya kita yang menikah ya. Saya sedikit terbuka karena keluarga Pak Haryo itu belum percaya Tuhan. Saya kasih tahu aja, istri papanya 2. Kayak Elkana tadi. Dan teman-teman karena belum percaya Tuhan ya. Nah terus kemudian dari kakak-kakak kita beberapa cerai dari ibu kandung. Beberapa cerai, menikah lagi, ada yang cerai kemudian gak menikah lagi. Dari ibu pertama, istri pertama, semua ponaan kita kawin cerai. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Itu semacam kutuk seperti itu. Jadi yang seperti ini Tuhan bisa rubah. Kami masuk di dalam pernikahan nanti bulan Oktober ke 28. Tapi Tuhan tuh jagai. Dan saya tahu itu destiny yang diubah oleh Tuhan ketika Pak Haryo ambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi di dalam kehidupan anak Tuhan, perhatikan. Destiny itu bisa dirubah. Nasib itu bisa dirubah oleh Tuhan. Oleh kuat kuasa darahnya. Nah, yang kedua, penting juga di sini, baca sama-sama. Hana tadi apa? Selalu mengingat Allah di saat ada masalah ataupun gak ada masalah. Ada masalah tetap ingat Tuhan, gak ada masalah juga tetap ingat Tuhan. Ada masalah melayani Tuhan, gak ada masalah ya tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ayo kita perhatikan. 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 12. Oke, saya akan bacakan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14, 13-14.
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya. Oke, yang dilakukan Hana pada saat dia punya masalah besar. Nah, ya, lihat di sini, Hana datang berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dalam doanya dia konsentrasi banget, ya, konsentrasi banget sampai nggak peduli yang lain seperti itu. Siapa yang doa dikit-dikit, oh ya, tadi belum itu ya, belum. Kayaknya itu deh. Ada WA yang perlu dilihat deh. Ada lagi, apalagi yang perlu dicek, ada yang nggak bisa konsentrasi teman-teman. Kalau seperti itu, kadang-kadang itu kalau perlu WA apa HP ditaruh jauh-jauh supaya kita konsentrasi waktu berdoa. Nah, kemudian waktu dia selesai berdoa, itu firman Tuhan mencatat seperti ini. Waktu dia selesai berdoa, dikatakan ini selesai berdoa, dia sudah hamil belum? Belum, tapi dikatakan firman Tuhan mukanya apa? Enggak muram lagi. Terus kemudian apa? Walaupun doa kita belum dijawab, kita sudah bersuka cita. Enggak salah, doa belum dijawab kok bersuka cita. Ya Hana begitu, mukanya udah enggak muram lagi. Bahkan dikatakan dalam satu ayat mau makan lagi, mau diajak Elkana makan dia. Tadinya mungkin ngambek nggak mau makan gitu kan. Siapa di sini kalau ngambek nggak mau makan? Saya dulu waktu masih kecil suka gitu. Kalau apalagi ngambek nggak mau makan. Dan kakak saya tercinta ada di sini. Itu bilang gini, kamu mah kalau nggak mau makan rugi, nasinya ibu nggak berkurang, lauknya nggak berkurang, yang rugi kamu bukan dia. Dan akhirnya diem-diem sambil malu-malu mau makan. Itu anak kecil ngambek. Hana nggak seperti itu. Dia datang sama Tuhan, walaupun doanya belum dijawab, tapi hatinya sudah bersyukur. Dan dia sudah bersuka cita. Mukanya nggak muram lagi dan kemudian mau makan gitu ya. Kalau kita nggak mau makan rugi sendiri. Ya, doa itu sanggup mengubah hidup kita. Hana pegang itu. Kadang-kadang kami mendoakan ya satu saudara yang sedang bergumul dengan urusan bank, bergumul dengan bisnisnya. Waktu kita doakan udah nangis, tapi setelahnya sukacita, itu padahal masalahnya masih ada. Masalahnya masih ada. Bukan terus tiba-tiba, urusan banknya kelar, hutangnya langsung tertutup. Enggak, belum. Tapi sikap hatinya sudah berubah. Hana ini seperti ini. Dia belum punya anak, belum hamil. Orang dia masih di rumah Tuhan itu. Tapi dia sudah berubah. Jadi waktu kita berdoa yang diubah bukan orang lain. Kita yang berdoa, kita dulu diubah oleh Tuhan. Kalau kita sudah diubah baru kita terima mujizat. Jadi kalau kita sedang mendoakan, pasanganku KDRT menyakiti ini, didoakan ini, terus kemudian, tapi dia belum berubah. Jangan kitanya dulu yang berubah. Nanti akan kalau kita berubah, yang sono juga berubah gitu loh ya. Waktu Hana nggak muram lagi, mau makan dan sebagainya, Penina juga tahu lah, diajak Elkana makan, ayo makan dia. Tapi sikapnya sudah berubah. Kita lihat ayat 18 ya, 1-1 ayat 18.
Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu mau makan dan mukanya enggak muram. Nah, sekarang kita lihat hasil doa Hana apa? Tuhan membuat Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Nah, doanya dijawab oleh Tuhan. Enggak berhenti di situ. Setelah doa dijawab oleh Tuhan, Hana apa yang dilakukan? Hana setelah doanya dijawab Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Hana nggak datang pada Tuhan pada saat menghadapi masalah saja. Dia tetap datang pada Tuhan setelah masalahnya ditolong. Di sini mah nggak ada, tapi di tempat-tempat lain ada. Setelah masalahnya ditolong, wah aku sekarang sibuk nggak bisa ke gereja, banyak kerjaan, laris, tokonya rame. Lah ya, dulu datang sama Tuhan. Nggak di sini mah nggak ada ya. Tetaplah datang sama Tuhan. Hana tetap datang pada Tuhan, bahkan dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Poin 1 tadi kita lihat bagaimana Hana itu pantang menyerah. Dan yang kedua, Hana ada masalah datang pada Tuhan, masalahnya ditolong, tetap datang pada Tuhan. Bukan masalahnya ditolong terus ya dadah gitu enggak ya, tapi tetap datang sama Tuhan. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga baca bersama saya. 1, 2, 3. Hana bukan hanya berani meminta saja, tapi juga berani memberi yang terbaik. Dia minta apa sih? Anak. Diberi sama Tuhan. Diberi. Setelah diberi justru dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Dia sangat mengasihi Tuhan. Teman-teman semua, tadi pagi Pak Haryo bicara tentang menabur, tentang memberi, tanda kasih kita kepada Tuhan. Memang pada saat kita menabur, pada saat kita memberi itu enggak enak, sesuatu berkurang dari diri kita. Tapi kalau kita tahu, ini aku lakukan untuk Tuhan, mempersembahkan persepuluhan itu mengembalikan ya, karena itu milik Tuhan. Bukan menabur, mengembalikan milik Tuhan itu memang berkurang. Tapi tadi kita lihat ada William Colgate yang disampaikan Pak Aryo. Justru Tuhan melipat gandakan pekerjaannya. Kalau teman-teman lihat pasta gigi Colgate itu ownernya William Colgate, seorang yang sangat concern kepada misi penginjilan di seluruh dunia. Salah satunya yang paling itu di India, dia ada hati banget untuk penginjilan di sana. Kayaknya pasti di Indonesia juga, cuma nggak pernah ditulis namanya ya, di Indonesia juga. Hana bukan hanya berani meminta saja, tapi juga berani memberi yang terbaik. Kita ini ya mintalah yang terbaik pada Tuhan, minta memang harus, tapi juga harus berani memberi yang terbaik pada Tuhan. Harus berani itu. Dulu ibu gembala saya pernah bilang begini, gembala saya masih anak muda, bilang begini, orang itu anaknya yang pinter-pinter, udah kamu jadi dokter aja, terus ada anaknya yang gak pinter, udah kamu jadi pendeta saja ya. Jangan dong. Memang Tuhan sanggup merubah, tapi juga jangan begitu gitu loh ya. Udah yang gak pinter biar jadi pendeta saja, yang pinter businessman, dokter gitu. Nah ini gak terlalu pinter, udah kamu sekolah Alkitab aja ya nak gitu. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Hana itu beri yang terbaik untuk Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 22 mengatakan begini, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Saya juga gak habis pikir ini.
Hana ini luar biasa cintanya pada Tuhan. Gak punya anak, berdoa, diberi oleh Tuhan, tapi dipersembahkan untuk Tuhan. Sampai Tuhan tuh tergerak hatinya, destininya dirubah. Suku Efraim bisa jadi nabi dan Lewi karena seorang ibu yang luar biasa. Ayat selanjutnya 23-24. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sepuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak kanak-kanak itu, Samuel maksudnya ya. 25-26. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. 27-28, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi Hana memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dalam satu masa di mana kita ini harus memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan dalam keadaan kita berkelimpahan. Itu bisa terjadi. Dalam satu masa Tuhan izinkan saya mempersembahkan perhiasan-perhiasan saya waktu ada satu gereja yang sedang membangun untuk pembangunan rumah Tuhan di situ. Saya nggak tahu itu dorongan daripada Roh Kudus dan saya lakukan aja dengan sukacita. Ya tentu saya bilang ke Pak Aryo juga, kalau bapak-bapak makan nggak peduli perhiasannya mau diapain, maksudnya gitu. Ya kalau emak-emak, ibu-ibu lebih ke itulah ya, kalau sayang gini-gini. Kalau kamu pingin persembahkan ya persembahkan aja. Tapi semakin kesini saya tahu Tuhan itu bukan berarti saya waktu itu wah duitnya banyak, apanya banyak, enggak. Saya ingat ada gelang, ada kalung, ya pokoknya perhiasan-perhiasan lah. Itu saya tabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Semakin kesini saya mengerti. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kami dan juga sangat memperhatikan gereja ini. Saya percaya bahwa 2 ruko ini ada juga karena taburan itu. Dua ruko ini ada, saya percaya juga karena taburan itu berapa tahun yang lalu yang kami lakukan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Saya dan Pak Aryo gak pernah kekurangan makanan. Tuhan itu sangat baik. Karena saya tahu di sini ada kakak saya, eyang saya, orang tua saya itu banyak memelihara hamba-hamba Tuhan. Saya dari kecil menyaksikan ibu saya itu nimbangin beras, nimbangin telur, terus ngiket kakinya ayam, diikat gitu ya, berapa ekor, itu dikirim ke hamba-hamba Tuhan di sekitar kami. Teman-teman tahu nggak, kami nggak pernah kekurangan makanan. Waktu minggu lalu saya cerita, Tuhan yang dalam tubuh kemuliaan tuh menyediakan sarapan buat kita. Besoknya tiba-tiba pagi-pagi ada temannya Pak Haryo tuh datang tuh bawa duku tuh 1 karung teman-teman. Sampai kita, hah? Banyak sekali, saya mah demen banget sama duku, tapi ini sekarung begini. Saya sudah mikir gini, udah deh nanti untuk dorama, saya bilang gitu, untuk dorama biar dimakan rame-rame plus yang mau bawa silahkan. Gak taunya hari Selasa kita lihat, waduh mulai duku kan cepet hitam ya, mulai hitam. Saya teleponin beberapa teman-teman yang ada di sekitar sini, datang sini ya, jauh, Kelapa Gading. Datang ke sini ada beberapa teman-teman yang lagi nganterin anak sekolah atau jemput yang deket sini, ambil ya. Karena kayaknya kalau sampai hari Rabu udah nggak keburu, ini nggak bagus.
Dan ternyata sudah sampai sore nggak ada lagi yang ambil, sudah ada ambil beberapa saudara datang ambil, nggak ada ambil, akhirnya sama Pak Haryo dibagi ke beberapa, ya, ke beberapa teman-teman di karyawan di luar ya, seperti itu. Sampai seperti itu teman-teman ya, Tuhan tuh sangat memperhatikan kita. Nah, kita harus berani memberi yang terbaik pada Tuhan. Bukan hanya pada saat jadi konglomerat, nanti gue kalau udah kaya gue dia baru memberi. Jangan tunggu itu. Saya mengenal banyak teman-teman di sini yang sedang menabur dengan air mata. Saya kenal teman-teman di sini yang tetap setia persembahan persepuluhan walaupun keadaannya sedang babak belur. Dan kita sepakat berdoa. Sudah dijawab, saya tahu belum. Tapi tetap mengasihi Tuhan, itu ada masanya. Tuhan pasti perhatikan itu. Tempat yang paling aman untuk menyimpan harta kita adalah surga, bukan di lain-lain tempat. Ngengat dan karat bisa merusakkan, kata Tuhan Yesus. Tapi waktu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, percaya. Kita tidak hanya menerima berkat di bumi ini saja, tapi juga di sana. Tuhan akhirnya memberi apa sama Hana? Memberkati apa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dari Samuel yang dipersembahkan, kemudian Tuhan memberi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tuhan bisa merubah destininya Hana. Saya sedikit cerita mengakhiri firman Tuhan. Jadi Tuhan tuh sanggup merubah destiny kita ya. Walaupun secara keturunan kami ya harusnya gagal pernikahan dan sebagainya dari keluarga besar, tapi Tuhan menjagai kami. Saya waktu masih kecil saya ingat kakak saya masih gitu punya teman. Teman-teman namanya Mas Karyono ya. Teman kita itu sangat-sangat miskin. Rumahnya di tepi sungai, ayahnya tukang cari ikan. Ya rumah di tepi sungai itu bukan tanahnya sendiri, ya ada di situ. Ayahnya tukang cari ikan di situ, nah temen SD-nya Mas Sigit. Nah dia kalau main ke rumah kita pasti ibu saya ngajak makan, ayo makan bareng-bareng ini sama Sigit sama Marta sama saudara kita yang lain, seperti itu. Kalau dia dapat ikan orang tuanya jual di Pak Kris itu nama ayah saya. Dijual, dibeli tapi dia juga dibawa macam-macam sama ibu saya, diajak makan juga. Nah dia belum percaya Tuhan. Pernah ada satu pengalaman, nggak apa-apa cerita di sini ya Mas ya. Di daerah kami itu banyak spiritual gitu ya, apa namanya ya, spiritualis gitu. Orang pinter, bukan orang pinter sih sebenarnya ya pokoknya orang-orang di luar Tuhan yang dipandang orang itu spiritualis, guru-guru rohani seperti itu. Satu kali Mas Sigit itu mau ujian. Nah kan Mas Karyono ini kan bukan anak Tuhan. Ayo kita datang ke Mbah itu, nanti kita akan diberkati dan kita jadi pinter, nilai ujiannya baik. Nah teman-teman semua, di tempat kami memang daerah penyembahan seperti itu banyak ya. Ini spiritualis ini terkenal kalau masa-masa tertentu pergi ke Jogja, beliau nggak pakai bis, nggak pakai apa, tahu-tahu udah nyampe Jogja. Tapi anak buahnya itu, karena rumah kami di depan rumah kami itu ada lapangan besar, anak buahnya itu disewakan puluhan bus untuk datang ke Jogja. Tapi beliaunya nggak naik bus, sudah tahu-tahu sampai sana, terkenal gitu. Datanglah ada 2 orang anak SD ini. Dari jauh sudah teriak-teriak, ono pole itu ya pakai bahasa Jawa. Kenapa nak? Kenapa nak ono pole? Mbah mau ujian. Tapi si Mbah ini bilang gini, wes sinau kono le mulya. Maksudnya gini, pulanglah dan belajarlah. Itu jawaban yang paling bagus. Ibu saya, kok ya teko ning ngene, wong kaya ngono kuwi ngopo gitu loh. Maksudnya kenapa mesti datang ke situ gitu loh. Itu ya untung hanya digitukan, kalau misalnya dikasih air kembang itu harus pelayanan pelepasan itu. Oh alah arep ujian ta wis mulya sinau kono, itu pulang aja belajar gitu.
Ya, itu jawaban yang paling betul. Terus satu kali kita ngobrol gini, Mas, percaya Tuhan Yesus saja, ikut sekolah minggu yuk gitu. Nggak usah ke sono-sono. Aku itu mau percaya Tuhan Yesus kalau hidupku dirubah. Kalau destiniku dirubah, aku mau. Aku nggak miskin lagi, orang tuaku nggak hidup sengsara lagi, adik-adikku bisa sekolah, kuliah dengan baik. Kuliah, mimpi mau masuk STM saja itu mereka bergumul. Dan kemudian dia mau diajak sekolah minggu. Sampai satu saat dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus. Dirubah semua. Rumahnya nggak lagi di situ dan dia diberi kesempatan pelayanan di Australia. Adiknya punya kesempatan kuliah di Amerika. Kalau diceritakan panjang, tapi kenyataannya begitu. Ada salah satu adiknya yang jadi kontraktor, bisa kuliah di teknik sipil di Malang. Kemudian ya seperti itu, dirubah benar-benar. Dan dia bilang, kalau nasibku berubah, aku mau ikut Tuhan Yesus. Dan seluruh keluarga itu percaya Tuhan Yesus. Saudara, saya nggak bicara tentang ngiming-ngiming begini-begini, enggak. Tapi fakta bahwa Yesus itu sanggup merubah destiny hidup kita. Apa yang menjadi penghalang hidup kita saat ini, Tuhan sanggup ubahkan itu. Tapi yang itu tadi datang di orang pintar, jangan diikuti ya. Paling disuruh pulang, suruh belajar. Jangan diikutin ya Han, jangan diikutin. Tapi itu mungkin satu perjalanan yang Tuhan izinkan supaya dia tahu bahwa di situ ya disuruh belajar, toh akhirnya pulang suruh belajar aja sinawai gitu ya. Tapi di dalam Yesus diubahkan hidupnya. Dia punya satu tempat training ya, memang beberapa tahun yang lalu Mas Karyono ini dipanggil Tuhan, tapi saya tahu seluruh keluarganya sudah percaya Tuhan, diubahkan hidupnya. Rumahnya enggak lagi yang di pinggir kali yang deg-degan kalau banjir gimana, enggak lagi seperti itu. Ya. Oke, Tuhan Yesus baik ya. Yuk kita naikkan pujian. Sebentar kita akan ikut sakramen perjamuan kudus, mengerjakan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sanggup mengubah destiny kita. Amin. Iya. Oke, Pak Leo. Banyaklah yang kau buat di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang kasih-Mu sempurna.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku apa yang menjadi kerinduanmu, katakan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan kuasanya gak berubah. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Destiny kami, apapun Tuhan sanggup ubah seturut kehendak Tuhan. Tidak ada mustahil buat Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada di lembah air mata, Tuhan Kau sanggup mengangkat kami. Bagimu gak ada mustahil. Berikan kami hati yang setia seperti Hana, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus ya Tuhan. Kami percaya biar semua itu meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silakan Pak Julius dan Pak Robi akan maju ke depan. Bapak Surgawi, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, pengurapan yang dari Tuhan turun atas kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan sanggup mengubahkan, bahkan Engkau sanggup mengubahkan destiny kami. Destiny rugi, Kau ubahkan jadi untung dalam nama Yesus. Destiny sakit, maka Kau ubahkan jadi sembuh dalam nama Yesus. Masa depan yang suram, destiny suram diubah jadi masa depan yang cerah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan dan Kau dekat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari kita angkat tangan, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tercela di dariku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Peringatan akan aku, kata Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam engkau. Minta apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya ralabata karalabarabarabaraba ya syangara. Urapi semua yang hadir di sini ya Tuhan. Tak terkecuali dari kiri ke kanan, dari muka sampai ke belakang. Hadirat-Mu ada menjamah setiap kami. Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami. Ratapan kami, duka cita kami Kau ubahkan menjadi tari-tarian. Oh, sukacita yang datangnya dari Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan untuk misi. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau memberkati yang memberikan dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menabur dengan sukacita. Mengadur dengan sukacita, kalau jalan ke depan sambil senyum gitu ya. Amin. Haleluya. Setiap hati rahmatnya pun tak pernah berat seumur hidup. Kasih Allah setiap pagi rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sama-sama katakan dengan
Amin. Ya, minggu ini kegiatan gereja saudara ya diliburkan 1 kali kecuali Azusa Prayer Tower saudara ya. Azusa Prayer Tower hari Jumat tetap ada karena ini sifatnya Zoom meeting jam 5 sampai jam 6. Nah, Bapak Ibu saudara, bukan berarti doanya libur ya, doa pribadi masing-masing di rumah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi nanti kita akan ketemu hari Minggu yang akan datang dengan penuh sukacita dan luar biasa. Minggu yang pertama, saudara, IR yang pertama tanggal 14 dilayani oleh Pak Irwan Siagian. Lalu IR yang kedua adalah Pastor Davis Mozart. Ini bukan dari Israel, bukan saudara ya. Ini orang Jakarta. Lalu nanti sore, saudara, ada ibadah penempatan rumah baru di keluarga Pak Buala Halawa, saudara ya. Di Pondok Permata sana, saudara ya. Aduh, alamatnya dekatnya Pak Maksi pokoknya. Saya juga belum pernah ke rumahnya, saudara, ke rumahnya Pak Buala. Oke. Jam 5 sore, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Yang doa sahabat silakan maju ke depan. Setiamu di dalam besar bagimu di setiap langkahmu. Ku bersyukur padamu Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu kesempatan kami boleh beribadah sama-sama siang hari ini. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah diberitakan Tuhan. Terima kasih biar setiap firman-firman yang kami dengar boleh bertumbuh di dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu dan berbuah lebat Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan lawatan Allah terus terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu terus ada atas bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin beserta jajaran kabinetnya agar mereka boleh menyelesaikan tugasnya dengan selesai pada sampai akhir masa jabatannya Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk pemimpin kami ke depannya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah pilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan di tangan pemimpin yang baru bangsa kami akan menjadi lebih baik lagi. Bangsa kami menjadi lebih berkembang lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberkati tanahnya. Engkau memberkati airnya, Engkau memberkati lautnya Tuhan. Semua hasil bumi yang ada di Indonesia Engkau berkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu dahsyat Tuhan bagi bangsa ini. Engkau berkati juga Tuhan untuk sumber daya manusianya Tuhan. Biar setiap kami penduduk Indonesia boleh
menjadi penduduk yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, kemenangan akan terjadi atas bangsa ini. Kami akan melihat Tuhan setiap lutut bertelut di hadapan-Mu. Kami akan melihat Tuhan setiap mulut bibir mereka, bangsa kami akan mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, perbuatan yang dahsyat Engkau akan jadikan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk GBI Gatot Subroto Tuhan, untuk Pastor Niko beserta para wakilnya, dan juga setiap gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, visi yang misi dari Engkau lebih lagi itu berikan Tuhan. Perjelas, semakin perjelas Tuhan, agar setiap pelayanan Pastor Niko beserta hamba-hamba yang lain Tuhan, boleh Engkau terus berkati Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka melayani Tuhan, dan akan membawa jiwa-jiwa semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk mentor kami Pastor Tim Tuhan beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau yang bekerja terus Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami percaya perbuatan yang dahsyat Engkau akan nyatakan di setiap pelayanan Pastor Tim dan Pastor Indri Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala kami yang ada di tempat ini, Pastor Haryo dan Pastor Marta Tuhan. Penyertaan Allah sempurna Tuhan atas setiap gembala kami di sini Tuhan. Perbuatan ajaib Engkau nyatakan. Setiap pelayanan-pelayanan apapun yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Semakin hari semakin Engkau perluas Tuhan. Semakin hari semakin Engkau pertajam setiap visi misimu atas gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya gereja ini akan semakin diberkati Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian terjadi di tempat ini Tuhan. Kaum muda boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Generasi muda akan menjadi generasi Yeremia yang benar-benar takut akan Allah, mengasihi Engkau tanpa kompromi terhadap dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan siap ibadah ini dalam tangan kasih-Mu. Pujian, doa, penyembahan kami serahkan kepadamu biar menjadi indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat yang dari Engkau. Amin. Diberkatilah apa yang diperbuat oleh kedua tangan-Mu. Tuhan menyertai Engkau dan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Diberkatilah makanan minumanmu dengan roti yang terbaik, gandum yang terbaik, anggur yang terbaik, minyak yang terbaik. Keluargamu dilindungi dari segala mara bahaya apapun karena ada malaikat Tuhan yang menjaga engkau. Ada kuasa darah Yesus yang melindungi engkau. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, pengurapan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.